Sebab dalam dialah berdiam secara jasmani. Diam bukan secara rohani. Diam secara jasmani. Seluruh kepenuhan keilahian. Berarti jasadnya Yesus adalah Tuhan yang berdiam secara apa? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Bensa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Si 29 ini. Begini Bang Juma, saya jelasin ya. Di dalam Alkitab juga tertulis. Alkitab itu jujur loh. Boleh nggak Anda menyebut buku Anda dengan sebutan Bible? Boleh nggak? Ya, dalam Bible itu jujur. Bagus, Masya Allah, Subhanallah. Ini Kristen baik ini. Begini Bang Juma. Ya. Kenapa Bible itu jujur? Karena di dalam Bible juga mengatakan bahwa tidak semua perkataan Allah itu ditulis. Iya, jangan yang tidak ditulis, yang ditulis aja, yang ditulis aja. Ngapain kau bawa yang tidak ditulis? Kenapa? Iya, jangan mengambil satu ayat untuk menyimpulkan keseluruhan ayat itu. Sekarang tolong tunjukkan di dalam kitab saudara, jasad Yesus bukan Tuhan. Bukan. Mana dalilnya? Mana di dalam Bible itu ajaran yang salah. Coba kita bandingkan dengan Al-Quran Anda. Pasti banyak. Coba, iya, oke, menarik ini, silakan. Al-Quran surah berapa, ayat berapa? Ya? Al-Quran surah berapa, ayat berapa? Itu kan dalam Al-Quran itu kan wahyu yang turun langsung dari Allah. Allah yang tulis. Hah? Maksudnya apa ini? Al-Quran itu kan wahyu ya, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Allah yang tulis. Allah yang tulis. Maksudnya selama ini Anda menuhankan Lukas gitu ya? Karena dia nulis Bible. Bukan. Kalau lalu gimana ini? Bung? Terlalu tinggi pertanyaan Anda kepada kami umat Islam bahas Quran. Selesaikan dulu Kolose 2 nomor 9 ini. Jasadnya Yesus itu Tuhan atau bukan? Masih banyak ayat-ayat pendukungnya kan. Jangan ambil kasih untuk menunjukkan keseluruhan ayat. Ini yang saya tanya Kolose 2 nomor 9 aja dulu. Kenapa? Tubuhnya Yesus ini itu Tuhan atau bukan? Begini Bang Juma. Aduh, begini Bang Suma. Ini jangan habiskan waktu saya Bang dengan cuma nyeroceh yang tidak ada artinya Bang. Ini yang kita sedang bahas ini tentang Dewa Molok. Nah, Yesus yang adalah Tuhan Anda dipersembahkan untuk Dewa Molok. Itu kesimpulannya. Bantah saya kalau tidak. Begini Bang Juma, dalam agama itu tidak semata-mata kita hanya percaya kepada Tuhan. Ada perlakuan-perlakuan kita yang harus kita lakukan supaya kita memenuhi apa yang di dalam Bible itu yang seperti yang diajarkan oleh Yesus itu. Berarti Anda menyalahi Bible itu sendiri, kitabnya orang Yahudi. Bukan mengalahkan. Ajaran Yesus yang salah itu apa? Saya tanya dulu. Tidak ada ajaran Yesus yang salah. Yang salah itu ajaran kafir Kristen. Ajaran Kristen? Iya. Yang salah itu ajaran Karisting, agama pagan. Yesus tak ada salah. Ya. Agama Anda yang mengajarkan Yesus tidak sesuai dengan kebenaran, tapi sesuai dengan dogma. Begini Bang Juma, kami menerima Yesus itu bukan hanya sebagai Tuhan saja. Ada keteladanan yang dilakukan oleh Yesus yang harus contoh teladan yang mana yang Yesus lakukan yang Anda ikuti? Ya. Contoh. Banyak. Apa? Satu aja. Dia masih hidup, berpuasa dia lakukan, katakan harus berpuasa. Ya. Kristen juga berpuasa. Iya, berpuasa. 40 hari 40 malam tidak makan, tidak minum. Bukan seperti itulah. Itu tadi katanya ini meneladani Yesus. Sekarang ditanya bukan seperti itulah. Ini kok kayak mana agama kok cincong kayak capcay kayak gitu? Capcay gimana maksudnya?
Yesus Anda ikutin. Yesus puasa 4 hari, 40 hari, 40 malam. Anda? Itu mustahil bagi kita. Makanya jangan berbohong. Anda mengatakan kami Kristen mengikuti teladan Yesus. Yang Anda ikuti itu teladan setan. Apa itu? Berbohong, berdusta, menipu, planos. Itu yang Anda ikutin. Anda sedang ingin menipu di sini. Kami meneladani Yesus. Yesus berpuasa, kami juga berpuasa. Yesus berpuasa 40 hari, 40 malam. Kristen bukan berpuasa, tapi berkuasa. Makan apapun, tiang listrik pun kalau bisa digoreng, Anda makan. Paham? Itu kan asumsi Anda. Loh, bukan asumsi. Paulus sendiri yang mengajarkan sebagai teladan. Tidak ada yang haram bagiku, semua halal. Waduh, gimana dong? Ayo kembali kepada tema. Yesus dipersembahkan kepada siapa? Jawab. Hah? Dipersembahkan kepada siapa? Iya. Yesus itu sebagai penebus. Dipersembahkan kepada siapa? Dipersembahkan kepada siapa? Ya. Tidak dipersembahkan kepada siapa? Ibrani 9:28, Yesus dipersembahkan. Dipersembahkan sama siapa di situ? Dipersembahkan kepada siapa? Saya yang bertanya, ente pula yang bertanya. Anda bingung? Anda bingung? Dipersembahkan pada siapa? Anda bingung kan? Anda bingung kan? Makanya jangan menjadi jemaat gereja. Keluar! Keluar dari tempat itu. Keluar! Keluar! Keluar. Tidak ada keluar dari gereja. Pelajari sendiri Bible. Jangan masuk ke situ. Saya sudah baca Al-Quran, tidak ada yang benar ajarannya. Oke, coba bacakan saya surah Al-Fatihah. Tidak mau, saya tidak mau menyerang agama orang lain. Loh, Anda ini iblis dalam wujud manusia. Semua yang keluar dari mulut Anda itu cuma tipuan, kebohongan. Kapan sih Anda itu bisa jadi jujur? Anda mengatakan saya sudah baca semua Al-Quran. Suruh baca Al-Fatihah. Apa ini? Agama kok didogma untuk menjadi pembohong, menjadi pendusta. Pertanyaan saya kembalikan di dalam Ibrani 9:28 Yesus dipersembahkan kepada siapa loh? Petrus, pendek terus. Bukan dipersembahkan, dia itu sebagai penebus. Bung, baca Bible Ibrani 9 nomor 28. Di situ Yesus dipersembahkan Petrus. Loh, baca coba. Di situ ada kata prospero. Terjemahan lama masih ada sampai hari ini. Terjemahan lama menuliskan dengan terjemahan yang jujur. Prospero dipersembahkan Petrus. Saudara, saya mengasihi saudara, makanya saya di sini muncul. Teman-teman saya di sini hadir untuk meluruskan pemahaman saudara yang berasal dari penjajah Belanda. Oke? Oh, berarti kalian itu dari itu ya, dari penjajah Arab gitu. Kapannya? Kapannya Anda dijajah sama Arab? Hah? Kapan kami dijajah sama Belanda? Yang datang menjajah di Nusantara ini siapa? Siapa? Belanda menjajah di mana Belanda? Oh, nggak pernah. Kristen Nggak pernah Belanda menjajah di Nusantara ini, nggak pernah. Pernah menjajah. Pernah menjajah. Agamanya agama apa? Agama apa? Agama apa agamanya Belanda? Agama apa? Coba. Saya nggak tahu, Bang. Aku masih muda, agama masih Paulus. Kecil. Aku masih SMA, masih lugu, nggak tahu. Oh, kalau nggak tahu nggak usah itu. Ya coba jujur dong, Belanda agamanya apa, Bang? Ya, Bang. Petrus, otak pendek terus. Ya. Belanda agamanya apa, Bang? Kristen. Belanda. Kristen. Sekarang Anda agamanya apa, Bang? Saya Kristen. Kristen. Berarti agama yang diwariskan penjajah Anda anut, betul, Bang? Semua itu di Indonesia dulu kan belum ada agama.
Jangan hanya Kristen. Jadi yang mengusir penjajah itu mayoritas agamanya belum ada. Bukan. Kalau kita berbicara Aduh bang, agama, semua agama itu. Abangku saudara Petrus, jangan mentang-mentang nama Anda Petrus pendek terus, Anda akalnya juga pendek. Cobalah belajar dulu. Di Indonesia itu ada agama gitu. Hah? Ada aliran kepercayaan sebelum Islam masuk sudah ada. Ya, Tapi kan begitu Islam masuk, di abad ke-8 ke Nusantara ini, ajaran animisme tersingkirkan dengan agama Islam. Kerajaan-kerajaan besar, negara-negara besar yang berbentuk kerajaan menjadi Islam. Datanglah penjajah agama pagan. Nah, Anda ikuti agama itu. Tidak kalau yang salah di dalam Alkitab. Kenapa saya katakan pagan? Coba Anda lihat tadi Ibrani 9:28. Anaknya orang dipersembahkan kepada siapa? Itu kan hanya satu ayat saja. Masih banyak ayat-ayat yang kami yakini. Oke. Kalau Anda mengatakan hanya satu ayat, hanya satu dalih, tolong tunjukkan dalihnya. Yesus itu diperintahkan untuk dibunuh oleh Tuhannya Yahudi. Ada dalil nggak? Perintah untuk dibunuh? Ya. Boleh nggak Yesus dibunuh menurut Tuhannya Yahudi? Boleh nggak? Itu kan dibunuh karena banyak yang tidak menerima pada saat itu. Iya, pertanyaannya bukan itu. Pertanyaan saya, boleh tidak menurut Tuhannya Yahudi, Yesus anaknya yang dikasihi ini boleh dibunuh atau tidak menurut Tuhannya Yahudi? Oh, boleh. Mana dalilnya? Hah? Mana dalilnya? Kita baca dalil kan boleh. Kan Yahudi kan pada waktu itu kan. Berarti Anda memfitnah Tuhannya Yahudi. Anda kan, saya bertanya, ada tidak Tuhannya Yahudi membolehkan membunuh anaknya yang dikasihi bernama Yesus? Anda katakan boleh. Mana dalilnya? Tidak ada dalilnya, tidak ada dalil. Berarti Anda ini setan. Ya? Kenapa bilang setan? Karena Anda mengajarkan dan menuduh dan memfitnah Tuhannya Yahudi membolehkan membunuh anaknya yang dikasihi. Hah? Bukan, orang Yahudi itu tidak percaya sama Yesus. Bukan berbicara orang Yahudi, berbicara terkait dengan Tuhannya Yahudi. Boleh tidak membunuh anak yang dikasihinya? Boleh nggak? Bang Juma, mereka tidak percaya sama Yesus. Bukan saya berbicara mereka, saya berbicara Tuhannya Yahudi. Tuhannya Yahudi membolehkan tidak untuk membunuh anaknya yang dikasihi? Tidak ada dalilnya membolehkan atau tidak. Intinya mereka. Lalu yang membisikkan Anda untuk berkata membolehkan tadi itu siapa? Hah? Bisa jadi boleh. Tapi tidak ada dalil. Mereka tidak percaya sama Yesus. Mana dikatakan boleh dan tidak. Bagaimana ini teman-teman? Iya. Pasien kita hari ini, coba Anda baca Amsal 6 nomor 16. Iya. Baca. Hah? Baca. Saya pula yang disuruh. Saya yang kasih ilmu, Anda pula biarkan saya. Tidak ada ilmu yang saya dapat dari Anda. Anda itu hanya. Oh iya pasti. Anda kan Kristen. Bagaimana Anda bisa mendapatkan ilmu kalau otak sudah berkarat? Sejati. Orang mendapat ilmu kalau otak masih berfungsi. Nah, otak sudah nggak berfungsi, gimana ceritanya? Mendapat ilmu. Makanya nama Anda Petrus, pendek terus. Semuanya pendek. Akal pendek, pemikiran pendek, ilmu pendek, logika pendek, nonot juga pendek. Amsal 6 nomor 16. 6 perkara, dengar. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Nomor 17-nya adalah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Iya. Menumpahkan darah Yesus itu kekejian bagi Tuhan atau bukan? Menumpahkan darah bagi Yesus tidak ada kekejian. Ini dalil sudah kubacakan loh. Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan. 6 perkara yang dibenci. Dan 7 perkara yang menjadi kekejian dalam hatinya. Nomor 17-nya, yaitu
menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Nah, menumpahkan darah Yesus itu kekejian bagi Tuhan, itu merupakan satu yang dibenci Tuhan atau tidak? Kalau menumpahkan darah Yesus tidak. Mati Mija. Datang untuk itu. Mati Mija. Memang dia itu sudah ditakdirkan untuk itu sama Allah. Mati Mija. Iya. Sama manusia kan dia datang untuk mati. Alamak. Iya. Mama. Menumpahkan darah Yesus itu kekejian bagi Tuhan, kebencian bagi Tuhan atau bukan? Itu semua rencana yang diatur oleh Tuhan. Rencana siapa? Rencana siapa? Rencana siapa? Ya? Rencananya siapa? Rencananya Tuhan toh. Oke, mana dalilnya? Yesus mengutus anaknya yang tunggal ke dalam daging. Mana dalilnya? Hei Bung, saya minta dalil. Di mana Tuhannya Yahudi membolehkan membunuh Yesus? Mana dalilnya? Tuhannya Yahudi membolehkan. Beda keyakinan Yahudi sama itu. Kau jangan. Ya, Yesus menyembah Tuhannya Kristen atau Tuhannya Yahudi? Ya. Yesus menyembah Tuhannya Kristen atau Tuhannya Yahudi? Tidak ada yang mengatakan di situ Yesus menyembah Tuhannya orang Yahudi. Yohanes 4 nomor 22. Kena kau kan? Yesus berdoa kepada Tuhannya Yahudi atau kepada Tuhannya Kristen? Tuhannya Yahudi. Kau kan? Kepalamu benjol dibuat kan? Hanya modal mulut kepala benjol dibuat. Ginte kepalamu sekarang. Yahudi untuk semua manusia. Bukan Yesus berdoa kepada Tuhannya Yahudi atau kepada Tuhannya Romawi? Jawab. Dia berdoa kepada Allah untuk seluruh umat manusia, bukan saya bertanya berdoa untuk siapa? Saya tanya Yesus berdoa kepada siapa? Tuhannya Yahudi atau Tuhannya Romawi? Tuhan untuk seluruh umat manusia, bukan hanya orang Yahudi. Yang saya tanya, Yesusnya berdoa kepada Tuhannya Yahudi. Begini Bang Juma, kalau Tuhannya Bang dia itu terbatas. Tuhannya Romawi dengan Tuhannya Yahudi sama enggak? Tuhannya sama. Sama. Siapa nama Tuhannya Romawi? Tidak punya nama. Mate Mija. Balas si anak-anaka. Mama balas si kodonge. Mate Mija. Balas si anak-anaka. Parah. Mama La haula wala quwata illa billah. Saudara Petrus, saya sarankan jangan ke gereja dulu untuk beberapa saat. Kamu pelajari Bible, dalami Bible, Bung. Ya, kalau kamu dalami Bible dengan otak, dengan akal, jangan membunuh, jangan membuat cabul. Tidak ada ajaran tidak. Berarti boleh nggak Yesus dibunuh? Boleh nggak Yesus dibunuh? Itu tidak boleh. Tidak boleh Yesus dibunuh kan? Tidak boleh. Maksudnya Yesus dibunuh boleh nggak? Gimana maksudnya? Iya, mulai ngaco nih. Mulai ngaco. Nah, inilah kalau otak separuh dipakai otaknya tikus. Yesus menurut Matius 19 tadi dan Keluaran 20 jangan membunuh. Pertanyaan saya, boleh nggak membunuh Yesus? Kalau menurut Allah membunuh itu tidak boleh. Boleh nggak membunuh Yesus? Boleh nggak membunuh? Tidak boleh. Sebenarnya tidak boleh. Berarti membunuh Yesus itu dosa atau menghapus dosa? Membunuh Yesus pada waktu itu memang dosa pada waktu itu. Bagus. Berarti katakan kepada gereja, membunuh Yesus itu bukan nebus dosa, tapi menghasilkan dosa. Dah selesai kita ya. Udah ya. Masih ada tapinya deh, Masih ada tapinya.
Ya itu tapinya karena Anda Kristen. Tapi kalau Anda waras, Anda mengatakan membunuh Yesus itu dosa. Tapi karena Anda Kristen, setan ada pada diri Anda, ada tapinya. Tapi itu dulu. Sekarang enggak lagi. Membunuh Yesus sekarang itu adalah nebus dosa. Dari mana ilmunya? Dari pagan Romawi, penyembahan dewa Molok. Anda tahu tidak kenapa orang-orang pagan, sabar, Anda tahu tidak kenapa orang-orang pagan mempersembahkan manusia kepada dewa Molok? Anda tahu tidak untuk apa mereka mempersembahkan manusia ke dewa Molok? Apa? Kenapa? Untuk apa? Untuk apa? Untuk mendamaikan keadaan mereka dengan dewa-dewa mereka. Jadi kalau mereka kemudian panennya gagal, atau di kampung mereka ada penyakit yang merebak, apa kata mereka? Dewa kita lagi murka, maka kita harus mendamaikan antara kita dengan dewa kita. Dipersembahkanlah manusia suci kepada dewa Molok. Inilah yang terjadi di agama saudara. Tadi Anda mengatakan membunuh Yesus adalah dosa. Berjalannya waktu, tapi ada tapinya, tapi ada tapinya, tapi ada tapinya, ada tapinya. Mana ceritanya agama kayak begini? Begini ya Bang. Nah, dengarkan teman-teman. Ya, apa itu Bang? Ya, silakan. Mereka membunuh Yesus itu karena Yesus itu terlalu taat kepada Allah. Itu waktu itu. Berarti boleh. Karena ia mengatakan dirinya, saya datang untuk melayani, bukan untuk melayani. Berarti boleh membunuh Yesus. Ya? Boleh membunuh Yesus. Pada waktu itu Yesus itu sudah tahu bahwa dia akan itu dibunuh. Ada dalam Alkitab. Iya, bukan saya tanya itu. Berarti boleh membunuh Yesus. Ya? Boleh nggak membunuh Yesus? Iya. Kalau menurut perintah Allah itu kan tidak boleh membunuh. Tidak boleh. Berarti kalau membunuh melanggar perintah Tuhan atau tidak? Begini, kalau karena ketaatan Yesus itu mewartakan tentang kerajaan Allah pada waktu itu, karena menganggap dirinya sebagai istilahnya orang yang diutus oleh Allah, bukan hanya dia yang menganggap seperti itu. Karena sebelumnya kan ada nubuat pada waktu itu kan. Itu banyak saksi-saksi pada waktu itu sebagai nabi sebelumnya kan. Kan buat akan datang juru selamat itu Yesus Kristus. Ya. Karena pada waktu itu kan sebagai raja itu kan semakin khawatir karena semakin banyak yang mengikuti Yesus. Khawatir kenapa? Bahwa dirinya itu adalah utusan Allah. Akhirnya pada saat itulah Yesus itu dibunuh. Ya, berarti boleh membunuh Yesus. Tetapi dalam proses pembunuhan itu Bang Juma, tidakkah ada kesalahan yang dilakukan oleh Yesus itu? Sekarang pertanyaan simpelnya, boleh tidak membunuh Yesus menurut Tuhan? Kalau menurut Allah itu membunuh itu tidak boleh. Membunuh Yesus boleh? Membunuh Yesus boleh? Kalau menurut saya pribadi ya Bang Juma, ya, membunuh Yesus itu sebenarnya tidak boleh. Tidak boleh. Kalau menurut Tuhan? Kehendak. Kalau menurut Tuhan? Kalau menurut Tuhan? Kalau menurut perintah Allah secara umumnya kan tidak boleh. Tidak boleh. Berarti membunuh Yesus itu melepaskan dosa atau menghasilkan dosa? Melepaskan dosa. Mati meja. Yang berdosa pada waktu itu yang mati meja. Yang mana yang betul ini? Yang mana betul? Membunuh Yesus menghapus dosa atau membunuh Yesus menghasilkan dosa? Mana yang betul? Mereka yang membunuh Yesus pada waktu itu, mereka itu berdosa. Berdosa. Tepuk tangan dulu. Berdosa. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Berarti yang membunuh Yesus. Oke, gantian. Berarti membunuh Yesus pelakunya mendapat dosa. Yang membunuhnya. Ya, yang membunuh Yesus mendapatkan dosa. Begini Bang Juma, karena mereka membunuh karena berdasarkan tidak percaya. Oke. Ya. Nah, pembunuh Yesus, pelaku pembunuhan mendapatkan dosa. Betul? Mereka yang membunuh bukan. Iya, mereka yang membunuh Yesus mendapatkan dosa. Betul? Iya. Oke. Mereka yang percaya kepada Yesus dosanya ditebus. Oke, sekarang menurut saudara, pembunuh Yesus ini pahlawan atau penjahat? Siapa? Pembunuh Yesus. Penjahat. Penjahat, bukan pahlawan. Bukan, Yesus itu adalah pahlawan bagi kami. Nah, sekarang kalau Yesus mereka tidak bunuh, yang nebus dosamu siapa?
Hah? Kalau mereka tidak membunuh Yesus, dosamu dihapuskan oleh siapa? Pasti. Pada waktu itu Pasti apa? Pasti masuk rumah sakit jiwa. Bukan, pasti dibunuh dia pada waktu itu. Pertanyaan saya, pembunuh Yesus itu pahlawan untuk Anda atau penjahat untuk Anda? Pembunuh Yesus? Ya. Penjahat menurut saya. Kalau penjahat, lalu kenapa Anda menerima hadiah dari mereka? Hah? Bukan, karena kami kan percaya sama Yesus. Mereka tidak percaya sama Yesus. Loh, dosa Anda dihapuskan melalui pembunuhan, betul? Iya, melalui pembunuhan. Yang membunuh Yesus pahlawan dong buat Anda? Jangan mengambil kesimpulan seperti itu. Loh, kalau mereka tidak membunuh Yesus, dengar, kalau mereka tidak membunuh Yesus, Yesus mati dalam keadaan bunuh diri gitu. Kontes mereka membunuh Yesus atas dasar apa dulu, begitu pemahaman. Gimana ceritanya? Jadi saya kasih analogi, Bung. Saya kasih analogi kepada saudara. Ada seorang mencuri uang 1 miliar. Itu dosa atau bukan? Tidak perlu 1 miliar lah. Kenapa harus ya, 500 juta. Itu dosa atau bukan? Namanya mencuri itu pasti dosa. Ya, mencuri dosa. Tapi kalau hasil curiannya diberikan kepada Anda dan Anda gunakan, Anda manfaatkan, menurut Anda pencuri ini pahlawan atau bukan? Kalau saya tidak tahu itu uang hasil curian, kan saya tidak bisa mengatakan dia pahlawan atau tidak. Nah, kalau Anda sudah tahu bahwa itu adalah hasil curian dan Anda sudah menikmatinya, apa yang Anda lakukan? Menikmati, karena saya sendiri kan tidak mau menikmati hasil curian. Oke, berarti kenapa Anda menikmati salib sementara salib itu adalah hasil dari tindakan perbuatan dosa? Kenapa Anda nikmati? Begini loh. Atas dasar apa? Dia membacakan kerajaan Allah, tentang kebenaran, tentang kerajaan Allah. Makanya dia itu disalib. Karena pada gimana ceritanya? Berarti penyalib Yesus adalah penggenapan nubuat. Iya. Supaya nubuat ini tergenapi, harus ada yang menjadi pelaku pembunuh. Iya, karena Allah itu Maha Tahu dan Maha Segala. Berarti pembunuh ini adalah bagian dari nubuat. Iya, bagian dari nubuat. Bagian dari nubuat. Berarti yang merencanakan pembunuhan adalah iblis atau Tuhan? Bukan dari itu, bukan bagian dari berserak otak. Bukan berserak otak. Tetap konsisten dalam pemikiran saya. Iya, berserak otak kalau begitu. Anda mengatakan penyaliban itu adalah nubuat. Nah, nubuat ini melibatkan banyak orang, termasuk orang yang membunuh Yesus. Berarti Tuhan merencanakan pembunuhan, betul? Orang yang terlibat dalam rencana Tuhan berdosa atau tidak? Mereka berdosa. Berarti Tuhan merencanakan orang-orang ini untuk berdosa? Bukan, karena Tuhan mati nih, berserak otak. Berserak otak. Begini Bang Juma, pada waktu itu kan masih banyak yang menyembah berhala pada waktu itu. Banyak yang menyembah berhala. Banyak yang menyembah berhala. Ya, masih banyak yang tidak percaya kepada Allah. Banyak yang menyembah berhala. Ada nggak penyembah berhala ini kemudian menyembah korban persembahan? Ya? Ada nggak penyembah berhala ini menyembah korban persembahan? Iya, ada. Siapa? Siapa ya? Paulus. Kristen. Menyembah korban. Yesus korban, Kristen nyembah korban, betul? Kristen nyembah korban maksudnya? Yesus korban di atas tiang salib, betul? Ya. Kristen menyembah korban, betul? Iya, dia korban. Bagus. Menyembah korban. Berarti Kristen menyembah korban persembahan kepada siapa? Kepada manusia. Mate meja. Macolo iota muana bau. Parah kali. Parah kali. Orang Yahudi mempersembahkan anak domba sebagai persembahan. Orang Yahudi tidak menyembah korban.
Orang Kristen menerima persembahan pelaku dosa yang mempersembahkan anak orang di atas pohon. Orang Kristen menyembah korban. Saudara, saudara, menyembahkan anaknya kepada Allah, benar nggak? Saudara, Anda menyembah korban, betul? Betul nggak? Abraham itu menyembahkan anaknya pada itu. Pada Abraham diuji. Kan tadi sudah kubilang, Kejadian 22, Abraham diuji. Ya, diuji. Ketika Abraham lulus menjalani ujian, Tuhan membatalkan korban manusia sebab Tuhan tidak berkenan korban manusia, digantilah hewan. Di Kristen, korban hewan diganti dengan korban manusia. Kebalik. Atas dasar itulah Allah mengutus Yesus itu untuk menjadi korban, karena kalau di mana dalilnya? Ah, ini cakep ini. Dalilnya. Di mana dalilnya Tuhannya Yahudi mengutus anaknya untuk menjadi korban dosa? Di mana dalilnya? Dengar dulu kalau manusia dalil, Bung. Ini kalau Anda tidak menggunakan dalil, sama saja saya diskusi dengan sapi. Dalilnya mana? Dalil. Tuhan mengutus anaknya untuk menjadi korban tebus dosa. Mana dalilnya? Mengutusnya anaknya. Ada dalil. Mana dalilnya? Masuk ke dalam akuarium. Mana ya saya? Mana? Ayo kita tunggu. Silakan. Teman-teman penonton, tenang. Ini ujian. Agama orang lain. Tenang. Kita tunggu dalil ya, Bang ya. Dalil Tuhan mengutus anaknya untuk menjadi korban dosa manusia. Mana dalilnya? Kau dari tadi bertanya, nggak mau ditanya. Dalilnya mana? Oh, kita udah selesai, kita udah final, Bung. Al-Quran surah Al-Hajj, Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan bahwasanya walikulli ummatin ja'alna mansaqal liyazkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Oke, udah selesai kita. Yohanes bahwa Tuhannya umat Islam meminta dan mengajarkan syariat persembahan hewan ternak. Tuhannya Yahudi, Imamat 1 nomor 2, persembahan hewan ternak. Dewanya Kristen, Dewa Molok, mempersembahkan korban manusia. Sudah selesai. Apa yang Anda ingin pertanyakan masalah ini di Islam? Setiap tahun Anda lihat umat Islam persembahkan hewan, domba, kambing, lembu, sapi. Tak ada di Islam menggantung manusia untuk dosa. Nah, seperti kalian, tiap tahun kalian bikin film, kalian bikin cerita, kalian bikin adegan, sandiwara, orang kalian gantung di salib, lalu kalian tenteng kemana-mana. Habis itu orangnya tergantung mati di salib. Ini yang ditanya, ini yang sedang dibahas. Yesus yang Anda gantung di atas tiang salib itu kalian persembahkan kepada siapa? Itu saudara Sedot pantat pendeta. Ya, silakan saudara Petrus, pendek terus otaknya, silakan. Mana dalil Tuhannya Yahudi mengutus anaknya untuk dibunuh bagi orang pagan Kristen? Silakan. Mana dalil? Bukan, mengutus anaknya itu ada dalilnya. Tetapi dia mengutus Yesus, memang Yesus itu utusan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus sebagai utusan. Jangan kau kenal sebagai korban berhala, jangan kau kenal sebagai anak dewa, jangan kau kenal sebagai Tuhan. Karena Yesus mengajarkan, hai kalian, hidup kekal bisa kamu peroleh apabila kau mengenal aku sebagai utusan, bukan sebagai korban dewa Molok. Paham? Yohanes 17 nomor 3. Nah, Kristen ini tampil beda. Otak kepalanya besar, otaknya menciut, mengecil. Pertanyaannya muncul, kepada siapa Yesus anak orang kalian persembahkan menurut iman kalian? Kepada Elohim Tuhannya Yahudi mustahile. Karena Imamat 8, Tuhan sendiri yang akan melenyapkan orang-orang yang persembahkan anak manusia kepada dewa. Oke, nah sekarang Anda memfitnah kemudian Tuhannya Yahudi mengutus rasulnya untuk mati demi menebus dosa-dosa para penganut paganisme Romawi, Yunani, Kristen. Pertanyaannya, tolong tunjukkan dalilnya, silakan.
Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, itu menurut siapa? Roma 10 nomor 9 itu tulisan siapa? Itu tulisan siapa? Tulisan siapa? Itu Roma 10 nomor 9. Apabila kau mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka kamu akan diselamatkan. Itu ucapan siapa? Kau tanya mana dalilnya? Itu ditunjukkan dalil. Iya, setelah muncul dalil, saya tanya, dalil ini ucapan siapa? Meow. Ucapan Alkitab. Cara setan itu menyesatkan kayak gitu. Itu ucapan siapa? Ucapan Alkitab. Saya tanya, Roma 10 nomor 9 yang Anda bacakan, barang siapa yang berkata Yesus itu Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Hanya saya tanya, itu ucapan siapa? Kan saya minta mana dalilnya Tuhannya Yahudi mengutus anaknya untuk menebus dosa-dosa orang kafir laknat. Yang saya tanya mana dalilnya? Anda menunjukkan dalil ucapan Paulus. Berarti benarlah kata Yesus, Pauluslah yang menjadi bapakmu, dan kamu mau menjadikan keinginan-keinginan bapakmu itu sebagai prosesi keagamaanmu. Berarti Paulus adalah iblis. Betullah apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Matius 24 nomor 15. Paulus itu adalah pembinasa keji yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Ayo, mau sembuh ndak atau mau sakit terus? Saudara Petrus, Saudara Sedot, mau sembuh atau mau gila terus kayak gini? Yang gila itu siapa? Bang Juma dari tadi yang gila terus. Enggak, saya tanya, ini serius saya nanya. Anda mau gila permanen atau mau sembuh? Saya tidak pernah gila permanen. Oke, kalau Anda tidak pernah gila, tolong Anda uraikan kitab Roma itu ucapan siapa? Yang satu sudah kelihatan gilanya, itu ucapan Alkitab. Nah, gila dia. Sekarang Saudara Petrus, ya, yang Anda ucapkan dalam Roma 10 itu untuk ucapan siapa? Ucapan yang bersaksi kepada Yesus. Aduh, saudaraku yang kukasihi dan yang kusayangi, sayangi dirimu dari api neraka, Bung. Mumpung masih ada kesempatan. Anda mengatakan Tuhannya Yahudi mempersembahkan, mengutus anaknya untuk menjadi persembahan tebus dosa bagi orang Roma dan orang Yunani. Saya minta mana dalil Tuhannya? Anda tunjukkan ucapan Paulus. Berarti benarlah kalian ini selama ini menuhankan Paulus. Paulus berbicara tentang Yesus, yang bicara tentang kebenaran tentang Yesus, tidak menuhankan Paulus. Gimana cerita? Bedakan. Yesus berkata di dalam Yohanes, Yesus berkata dalam Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Pertanyaan saya, kitab Roma itu keinginan siapa? Bukan keinginan siapa, itu yang bersaksi terhadap diri Yesus Kristus. Saya ulang pertanyaannya, kitab Roma itu isinya itu keinginan siapa? Keinginan siapa? Ya. Mereka yang bersaksi terhadap mulai ngaco. Udahlah bang. Kayaknya Anda sudah susah untuk disembuhkan, ya. Mending sudah susah untuk disembuhkan. Agama kami masih waras. Kalau Anda waras, pertanyaan saya harusnya Anda jawab dengan jujur dong. Kitab Roma itu keinginan siapa? Bukan keinginan siapa. Loh, kan Yesus mengatakan Yohanes 8 nomor 44, iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan si iblis bapakmu itu. Pertanyaan saya, kitab Roma itu keinginan siapa? Ya. Keinginan siapa? Tidak keinginan siapa? Ya Rasulullah, ya Habiballah Muhammad ibnu Abdullah Muhammad. Ya Rasul. Selamat siang.
Nah, ini memberikan keselamatan kepada Dewa Matahari. Ya, selamatkan siang. Gimana, Bang? Ya, ini bahas masalah apa ini, bro? Nah, ini baru datang, belum tahu masalah. Silakan, mungkin Bang Pak Lopo bisa menjelaskan. Enggak, dari tadi begini, Bang Suma. Dari tadi Anda koar-koer. Karena kau maunya apa, Suma? Sekarang kau maunya apa dengan saya? Ayo. Ayo kita sama-sama. Kau mau besar-besaran naik. Ayo, kita sama-sama. Hah? Kau dari tadi koar-koer. Apa tujuan? Tujuanmu apa? Mau bahas Yesus. Yesus itu sekarang sudah di sorga. Kau mau bahas untuk apa? Tidak mempengaruhi kitabnya Kristen. Tidak akan mempengaruhi kitabnya Kristen. Mau koar-koer. Tolong tunjukkan dalilnya Yesus di surga. Silakan. Yang lain diam, jangan diturunkan. Tolong tunjukkan kepada saya Yesus di surga, dalilnya di mana? Tidak akan mempengaruhi kitabnya Kristen. Kau tahu Yesus sudah bangkit ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dalilnya apa? Lihat proses kebangkitan Yesus. Lihat proses. Tidak usah kau ngoceh. Kau tahu pura-pura bego. Sekarang kau lihat Yesus sudah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dalil, saya minta dalilnya Yesus di surga. Mana dalilnya? Jangan komen mute kalau dengan saya. Bung, suruh. Anda itu punya ilmu, hadapi saya. Ilmu apa? Ilmu apa kau mau? Kau mau ilmu apa? Ilmu apa? Dari tadi kau keluar ilmu apa yang kau minta? Ilmu apa? Dalil apa kau meminta? Dalilnya Yesus. Dalil apa kau meminta? Di surga itu mana? Tunjukkan. Yesus sudah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Sekarang kau minta dalil apa? Kau sudah tahu, jangan pura-pura bego. Dalilnya mana Yesus di surga? Kau sudah tahu, jangan pura-pura bego. Sekarang kau mau apa? Dalilnya mana Yesus di surga? Sekarang kau mau apa? Maunya tampilkan data, infokan datanya Yesus di surga mana? Silakan. Yesus sudah naik ke surga. Alkitab sudah mengatakan Yesus naik ke surga pada hari yang ketiga. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Sekarang kau mau apa? Dalilnya apa? Kau jangan pura-pura bego. Kau sudah tahu itu. Alah. Dalilnya di surga. Dalil. Bang Juma. Tunggu Bang, tunggu Saudara Petrus. Ini Saudara Bahari yang mulut. Jangan main mute. Kau kan merasa besar mic-mu. Sekarang kau berhadapan dengan saya. Alah, cuma ngomong doang aja dari tadi ngoceh. Kau dari tadi ngoceh. Kau tidak usah membodohi saya. Tidak usah kau mau capek-capekkan saya. Kau sudah tahu kitabnya ada, ayatnya ada. Kalau Yesus di surga. Kau sekarang besarkan mic-mu dengan saya. Kalau kau bisa besar dari saya mic-mu. Sekarang besarkan. Besarkan mic-mu lawan saya. Saudara ini di Indonesia. Jangan ngoceh deh kau. Sudah, kau baca saja. Dia datang keluar-keluar. Kau baca saja. Saya minta dalilnya Yesus berada di surga. Jangan kau mute saya. Jangan. Mana dalilnya Yesus di surga? Tinggal Anda tunjukkan. Mana dalil? Gepeng. Mana dalilnya Yesus di surga? Macet. Kalau ada dalilnya. Bagaimana kamu mute? Jangan kamu mute. Ya, dalil. Kalau kamu jangan mute. Yesus dalilnya di surga mana? Yesus. Aduh, kasihan sekali kau ini. Suma. Kau sudah gak harus cendadah pula. Sudah tahu bertanya pula. Untuk apa? Untuk apa? Mana dalilnya apa? Kamu untuk apa? Dalilnya untuk apa kamu sekarang kau begini. Malu apa? Tidak. Memang di Alkitab dikatakan mau Yesus bangkit ke surga, duduk di sebelah kanan Allah yang Bapa. Aduh, Suma. Saya malas Suma dengan kau karena kamu mengajak bodoh saya. Sini keluar hadapi saya dengan ilmu kau kan congormu juga yang terlalu besar. Ya saya. Saatnya Anda buktikan bahwa Yesus di surga itu dalilnya mana?
Sudahlah, kau mau pura-pura bego lagi. Jangan kau pikir saya bodoh. Jangan kau pikir saya bodoh dengan ayat itu. Dalilnya Yesus ada nggak? Kalau ada dalilnya Yesus di surga dalam original teks kamu, kamu minta original teks lagi kan? Kamu minta original teks lagi kan? Makanya jadi percuma. Masker. Makanya percuma kamu dikasih dalil, percuma kamu dikasih dalil, kamu bengkok-bengkokan. Jadi percuma, jadi saya malas. Itu watakmu. Dan saya buka masker kalau Anda bisa menunjukkan original teksnya bahwa Yesus itu ada di surga. Ada nggak? Ada nggak? Watakmu sudah begitu. Kalau dikasih dalil, bengkok-bengkok lagi. Mana dalil? Jadi susah, jadi percuma. Teksnya mana? Original teks. Jadi percuma. Original. Saya sudah tahu maksud kau. Akan larinya ke situ original teks. Sekarang kamu tanpa masker. Kalau Anda bisa original teks bahasa Yunani. Kau pasti minta original teks kan? Saya sudah tahu itu maksudmu semua. Kau selalu minta original teks. Kau selalu minta original teks. Iya, kau kan begitu berbunyi juga pasti minta original teks. Makanya nggak mungkin saya mau liatin. Saya liatin kau juga, kau nggak percaya. Kau selalu minta original teks. Ini kelakuanmu ini semua sudah saya tahu dari dulu. Jadi untuk apa saya lihatkan dalilnya? Kau selalu akan lari ke original teks. Kau akan selalu lari ke original teks. Ini mangga atau dulu? Ini mangga. Saya sudah tahu maksud. Ini mangga atau durian? Bahar. Jadi untuk apa? Untuk apa saya liatin? Kau selalu diliatin begitu? Kau selalu minta original teks. Ini makanya untuk apa saya liatin? Kalau orang Kristen ditanya, ini pepaya mas. Sekarang begini semua. Kalau kau serius semua, Yesus di surga. Sekarang begini semua. Mau buka maskermu, kita face to face. Ayo, buka kameramu. Buka maskermu. Saya buka saya. Saya buka kamera. Jangan kau bodohi saya. Kau dulu buka maskermu. Buka maskermu. Buka maskermu. Buka maskermu. Kalau buka kamera gampang. Semua. Buka kamera gampang. Kamera saya buka. Udah lah ya. Kamu tidak. Ayo. Sekarang kau buka maskermu. Buka maskermu, kita open kamera. Coba. Buka kamera. Aduh, kalau kamera apa sih suara kalau kamera? Kamera apa? Aduh, sebentar. Kamera apa yang kau lihat? Izin dulu. Ada pelanggaran ini, pelanggaran. Kamera. Kamera apa yang kau melihat? Sekarang buka maskermu. Udah, saya buka. Apa? Kau mau bagaimana dengan saya? Kita face. Bahar, dibuka kamera. Kita face to face. Udah, dibuka kamera. Tanya dulu semua kalau mau. Udah, kamera buka. Saya udah undang itu. Ngomong melulu kayak masih kayak mama. Tak percaya kamu bisa waras. Katanya si Sumai. Pastikan. Suruh dulu Suma buka kamera. Suruh buka maskernya. Anak, ini apa? Buka maskermu Suma. Ini apa? Hari ini saya menantang kau buka maskermu. Hari ini saya tantang kau buka maskermu. Buka maskermu. Anak-anak. Buka maskermu. Kau jangan ngoceh terus. Buka maskermu. Udah. Daripada buka kamera. Buka maskermu. Sudah buka dulu maskernya. Kristen menjawab. Buka dulu maskernya dia. Pak Guru. Buka dulu maskermu semua. Jangan kau ngoceh aja terus. Buka maskermu. Maskermu buka. Itu sandal Pak Guru. Maskermu buka. Buka maskermu. Kau buka maskermu. Surga. Buka maskermu. Ke langit. Buka maskermu. Buka maskermu. Apakah gigimu ompong? Kau malu gigimu ompong? Yesus ke langit dibilang. Buka maskermu. Apakah kau malu gigimu ompong semua? Weh semua. Gigimu ompong itu biasa. Tidak usah kau takut. Tidak usah kau malu. Kalau gigimu ompong tidak usah kau malu. Kau
kau cuma ngoceh aja. Ngoceh aja. Suka. Karena suka. Nah, apa kau? Oh, dari dulu ngomongin kayak gitu. Kau sekarang mau apa? Kau ciut dengan saya. Kau bilang mic-mu besar. Kau bilang mic-mu besar. Sekarang kau tantang mic saya. Kau bilang kau paling besar mic-mu, paling besar. Tenang. Kau bilang paling besar telurmu. Sebentar lagi nih rumah akan rungkat. Ini rumah kan. Tadi yang pasti Ibrani 9 nomor 28 di situ Yesus dipersembahkan, prospero. Nah, itu aja dulu. Pertanyaannya kepada siapa Yesus dipersembahkan. Nah, tadi dikatakan yang menyalib Yesus itu dosa. Berarti kita akhirnya masuk surga, kalian masuk neraka, gimana sih? Di Matius 7 nomor 22-23, orang yang menyembah Yesus itu masuk kemana rupanya? Coba Anda baca. Yang diusir Yesus di Matius 7 itu siapa? Konteksnya apa? Kau bahas konteksnya ada sekelompok manusia yang memanggil Yesus Tuhan, tapi tidak melakukan kehendak Tuhannya Yesus. Kau comot kasih habis ayat Alkitab, kualitasmu tetap rendah. Kasih tahu kau, bagi umatmu bilang kau pintar, tapi bagi aku kau bodoh, receh kau. Gak ada itu. Ya nggak apa-apa, kan Anda Kristen mau bunuh diri pun tak ada efeknya. Namanya Kristen, manusia tak berakal. Nggak ngepek. Pertanyaannya mutar sana, mutar sini. Nggak ngepek. Anda kan Kristen kan udah dikenal manusia yang memiliki aliran kepercayaan yang mematikan akal. Nggak ngepek, enggak dong. Gak ngepek Kristen. Kau belum jawab pertanyaanku. Di mana itu bulan bintang itu dikatakan agama langit? Mana di kan tidak ada dikatakan bahwasanya di situ itu. Dengarkan saya. Tadi kan saya sudah mengatakan kepada saudara. Kau belum jawab itu. Kau belum jawab. Bagaimana ini teman? Wah, turun aja kau udah pintar dia. Lanjut deh. Mulutnya nggak pernah berhenti ngomong, gimana? Ya, kampasnya lepas itu bang. Iya, namanya open. Ayat Alkitab yang punya kan orang Kristen, tapi kok pakai narasi Muslim, itu gimana ceritanya? Ya, betul. Anda pertanyaannya bagus. Kenapa Bible itu harus dinarasikan seperti itu? Karena Al-Quran menceritakan bahwa Bible itu adalah buku yang isinya setara dengan pemberitaan wartawan. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 78 ayat 79. Oke? Enggak. Masih ada kok. Kutu bicara-bicara. Dari tadi kamu yang nanya, sekarang kalau mau ditanya kamu pura-pura. Oke, sekarang sebelum Anda bertanya, apakah ada wadah akal Anda bawa dulu? Ya. Ayo kita lihat dulu. Ada akal? Ada. Oke, saya uji dulu. Tuhan Anda tidak diuji ada akal atau tidak kan gitu. 1 Yohanes 5 nomor 7, di situ ada berapa Tuhan? Diuji dulu akalnya. Habis ini Anda lolos, Anda berakal atau tidak, bertanya, saya kasih kesempatan bertanya 10 pertanyaan. Nah, sekarang pertanyaan saya, menurut 1 Yohanes 5 nomor 7, di situ ada berapa Tuhan? Jawab. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di surga. Nah, di situ ada berapa? Ada 3 atau 1? 3. Berarti Tuhanmu ada berapa? Ada 3. Tuhanmu ada berapa? Ada 3. Nah, Tuhanmu ada 3. Ini saudara-saudara Muslim ini kategori waras atau sakit? Masih merasa. Jujur bang. Jujur dia itu jujur bang. Jujur ya. Nah, oke. Satu lagi untuk implementasi bahwa Anda itu Bapa tambah Firman tambah Roh Kudus atau Bapa kali Firman kali Roh Kudus?
Oh, tidak bisa dikali, ditambah. Karena Bapa ketika belum ada Maria, Yesus belum ada. Berarti harus ditambah, bukan dikali. Ada nggak Yesus anak Maria ketika Bapa menciptakan langit dan bumi? Ada. Di mana anak Maria pada saat itu? Marilah kita menciptakan kita. Marilah. Kita itu kan jamak. Bukan kita di situ, nggak ada kita di situ. Kami. Iya. Kami. Marilah kami. Oke, saya uji ya. Ketika seorang guru masuk ke dalam kelas berkata kepada murid-muridnya, anak-anakku, besok kami ke Jakarta. Yang pergi ke Jakarta, guru saja atau ikut murid? Nyampe ya. Hah? Guru saja. Guru saja. Ketika guru berkata kepada murid-muridnya, kita besok ke Jakarta. Yang pergi ke Jakarta guru saja atau murid-murid juga ikut? Murid-murid juga ikut. Nah, sama ndak antara kata kami dengan kita? Tergantung konteksnya. Bagus. Menurut saudara, ketika dikatakan besal minu merujuk kepada kata kami dalam bahasa Ibrani, itu untuk tunggal atau jamak? Jamak. Jadi Yesus mengatakan hidup kekal itu mereka mengenal engkau satu-satunya. Satu-satunya di situ jamak atau tunggal? Tunggal. Bagus. Berarti Yesus mengatakan hidup kekal mengenal Tuhan yang tunggal. Menurut Yesus Tuhan yang tunggal itu termasuk Yesus atau tidak? Waktu dia masih di dunia, dia merujuk kepada Bapaknya. Tunggal enggak Bapak itu? Tunggal. Nah, setelah dia ikut ke langit, ditambahkan atau dikalikan? Dikalikan. Tadi katanya tunggal, Yesus tidak masuk. Yesus naik ke langit, ditambahkan atau dikalikan? Gini nih, jadi macet nasional. Gini. Macet nasional. Gini, aku mau nanya dulu nih. Jadi parameter Tuhan menurut kamu itu apa? Kalau harus sesuai dengan logika kamu ya memang gak akan ada. Tuhan itu entitas tunggal yang absolut, tidak terkungkung oleh tempat dan tidak mengikuti relativitas waktu. Makanya dikatakan dalam 2 Samuel 7 nomor 22, Tuhan tidak serupa dengan makhluk. Artinya Tuhan tidak masuk ke dalam zona makhluk. Yesus terperangkap oleh jasad, terperangkap oleh zona makhluk. Berarti Yesus bukan Tuhan. 1 Yohanes 5 nomor 7, di situ ada 3 Tuhan. Anda mengatakan 1, yang mana yang betul, 3 atau 1? Sekarang saya tanya, sebelum Yesus turun ke dunia, dia itu apa? Sebelum Yesus turun ke dunia, Yesus adalah makhluk roh. Makhluk roh maksudnya gimana? Malaikat? Makhluk roh, seperti dengan Anda. Loh, kok makhluk roh? Enggak, sebelum Yesus turun jadi manusia ke dunia, dia itu apa? Dia makhluk roh sama seperti Anda. Loh, saya belum ada waktu itu. Ada. Siapa bilang Anda tak ada? Ada. Mau data? Gini loh, Yesus diutus dari surga ke tunggu dulu. dunia. Mau data enggak? Mau data tidak bahwa Anda ada sebelum Anda nuzul menjadi manusia? Mau data enggak? Iya, saya tahu ayat itu. Yang kau maksudkan. Mana dalilnya? Yang kau dibentuk sebelum dunia dijadikan. Itu kan? Nah, itu pintar. Berarti Yesus, Anda kan
bertanya, Yesus sebelum turun ke bumi, dia adalah makhluk roh, sama seperti Anda, makhluk roh. Pengkhotbah 3 nomor 15, yang sekarang ada, dulu sudah ada. Tapi statusnya ciptaan. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 172. Ciptaan nggak punya malaikat-malaikat. Kenapa? Ciptaan nggak punya malaikat. Ciptaan nggak kayak saya yang waktu roh nggak punya malaikat-malaikat untuk disuruh. Sedangkan Yesus pada saat itu sudah ada malaikatnya. Iya, udah ada. Dalil. Tuh waktu Yesus dicobai di padang gurun oleh si ular, si iblis. Nah, itu kan sudah di bumi, Cak Ayu. Itu sudah di bumi. Ini kan kita berbicara membahas. Tapi dia sudah punya malaikat-malaikat. Anda baca di dalam kitab Wahyu, iblis yang berperang dengan malaikat Mikail itu memiliki pasukan malaikat-malaikat. Betul? Betul. Nah, berarti iblis juga punya malaikat. Sama enggak Yesus? Wahyu 12 nomor 7. Bahkan iblis dulunya kan malaikat. Jadi ya pengikutnya yang malaikat iblis itu juga. Berarti Yesus setara dengan iblis, betul? Enggak lah. Lah tadi Anda membawa malaikat. Iblis punya malaikat. Sekarang saya tanya, bagaimana Yesus waktu Yesus ada di dunia, bagaimana dia tahu bahwa dia adalah diutus oleh Allah untuk Bani Israel? Bagaimana dia tahu? Apakah malaikat bertemu dia dan mengatakannya, atau dia langsung datang dari surga? Oke. Di dalam kitabnya Bani Israel bilangan 12 nomor 3. Jika ada di antaramu seorang nabi, aku Tuhan menyatakan diri kepada dia dan berkata kepada dia melalui mimpi. Sekarang ada nggak yang bisa melihat mimpinya Yesus? Atau hanya Yesus aja yang tahu mimpinya? Yesus nggak pernah bilang dia punya mimpi akan diutus sebagai nabi. Bilangan yang tadi, Yesus Anda akui nabi tidak? Enggak, dia tuh Tuhan. Dia bukan nabi. Dia kan ada ayatnya, aku dari atas, kamu dari bawah. Aku dari atas itu juga banyak, Bung. Hujan juga dari atas. Iya, tapi kan kamu ini konteksnya kan kamu ngerti maksudnya, dari surga. Dari surga atau dari rahim manusia? Maksudnya intinya dia dari surga turun ke dunia melalui rahim ibunya. Ya, berarti dia dari rahim. Roh yang ada pada diri kita ini juga dari surga. Kalau